Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Hermawati, guru SMK Bina Warga Bandung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 bidang studi manajemen perkantoran di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan capaian pembelajaran akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai semua kegiatan pembelajaran, tolong dicek apakah di meja atau di bawah mejanya ada sampah. Sudah ya? Baik, kalau sudah siap, rapikan dulu baju dan kerudungnya. Nah, udah? Nah, untuk mengingat jasa pahlawan kita, silakan siapa yang mau memimpin atau menjadi dirijen? Rizky aja ya, boleh. Silakan Rizky, pimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Majuan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selesai ya. Silakan Rizky kembali ke tempat. Nah, untuk memulai pembelajaran seperti biasa, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Ibu Tun, Tiara, Widya, Yunisa. Yunisa sakit ya, jadi yang hadir itu 19 orang ya. Untuk memfokuskan kalian, jadi ice breaking-nya itu ibu punya satu kata ya yang mengenai dunia perkantoran, karena kita juga perkantoran ya. Nah, satu katanya itu, jadi kalian itu hanya mengeja setiap katanya. Nah, di sini kan ada 3 baris ya, 3 baris. Nah, jadi barisan kalian ini akan menjadi kelompok kalian. Nah, kalau misalnya ibu sudah memberikan kata, nanti silakan dari kalian cepat-cepat ngacungkan tangannya, dan setelah misalnya ada teman dalam barisan ini ada yang ngacungin tangan, otomatis kalian akan mengeja, satu kelompok ini akan mengeja seperti itu. Mengerti? Mengerti. Nah, ibu punya satu kata ya, katanya itu perkantoran. Nah, ini nomornya. Ayo, B M A N T O R A N. Ibu akan mereview kembali materi pembelajaran minggu lalu. Nah, ada yang tahu kita membahas apa minggu lalu? Dokumen perjalanan dinas. Dokumen perjalanan dinas itu terdiri dari apa aja? Dokumen internal dan dokumen eksternal. Betul ya. Dokumen perjalanan dinas itu terdiri dari dokumen internal dan dokumen eksternal. Nah, untuk dokumen internal ada yang tahu terdiri dari apa aja? Jadi Dokumen internal terdiri dari surat tugas dan SPPD Ya. atau surat perintah perjalanan dinas. betul ya. Kalau dokumen internal itu terdiri dari 2, yaitu surat tugas dan surat SPPD ya. SPPD itu surat perintah perjalanan dinas. Nah, dokumen eksternal ada yang tahu? Ya, siapa? KTP betul. Terus? Visa. Siapa lagi? Paspor. Tiket transportasi. Pak? Voucher penginapan. Exit permit. Satu lagi. Nah, sertifikat kesehatan, betul ya. Yang pertama itu dokumen eksternal ada KTP atau paspor ya. Lalu ada visa, lalu ada exit permit ya, lalu ada Surat atau sertifikat kesehatan. terus ada apa lagi? Tiket transportasi dan voucher. Penginapan. Baik, untuk materi yang akan kita bahas hari ini adalah akomodasi dan transportasi perjalanan dinas ya. Kalian sebelumnya suka nonton berita nggak? Suka. Nah, jadi permasalahan yang selalu hangat di Indonesia ya mengenai perjalanan dinas ini adalah membengkaknya anggaran suatu perjalanan dinas di instansi ya. Jadi banyak sekali pegawai-pegawai yang nakal dalam melaporkan hasil perjalanan dinasnya. Jadi nakal sendiri misal ya, akomodasi dan perjalanan dinas itu hanya aslinya itu cuman 5 juta. Ternyata dilaporkannya 10 juta. Nakal kan ya? Nah, oleh karena itu ibu minta kalau kalian nanti jadi suatu pegawai apalagi melakukan perjalanan dinas itu harus jujur. Sebenarnya kalau jujur itu nggak harus saat perjalanan dinas ya, tapi di semua aspek dan hal. Karena kalau kalian selalu jujur, pasti kalian akan dipercaya sama orang dan akan dihormati juga. Tapi kalau kalian sekali bohong, ketahuan bohong aja sama orang, ya udah pasti kepercayaannya ya udah hilang gitu aja. Ya. Baik, lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini peserta didik atau siswa ya kalian dapat menganalisis dan mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas secara percaya diri. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran ya. Yang pertama salah satunya materi penting di jurusan MPLB. Jelas ya. Ada pembelajarannya, ada mata pelajarannya juga. Lalu dibutuhkan saat PKL nanti. Nah, nanti kalau kalian PKL itu kan biasanya ditempatkan di suatu instansi ya atau perusahaan, pasti nggak akan aneh atau asing lagi ngedenger kata perjalanan dinas itu udah nggak asing lagi karena kalian udah mempelajari sebelumnya di sekolah ya.
Lalu menumbuhkan rasa mandiri, disiplin, dan detail. Nah, saat kalian menyusun, dari menyusun, dari memesankan tiket, akomodasi atau transportasi, itu kalian kan secara tidak langsung mandiri ya, bisa pesan sendiri, seperti itu. Dan detail juga, detailnya kalian kan harus disesuaikan dengan waktu si acara yang sudah ditentukan misalnya ya. Nah, lalu kegiatan pembelajaran di sini akan ada 4 kegiatan. Yang pertama itu mengamati tayangan video dan slide PPT, lalu tanya jawab ya. Yang ketiga menganalisis dan mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Nah, yang terakhir itu penilaian hasil belajar. Nah, jadi Ibu lihat dari pembelajaran sebelumnya masih banyak ya siswa di sini yang kurang aktif. Jadi Ibu minta untuk pembelajaran kali ini jiwa aktifnya kalian ditumbuhkan lagi ya. Nah, mudah-mudahan dengan Ibu mencoba pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan metode diskusi dan tanya jawab. Ya, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian bisa bisa lebih aktif lagi seperti itu. Lalu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini sikapnya yang akan dinilai itu selama proses pembelajaran. Karena tadi Ibu melihat rendahnya keaktifan, maka sikap yang Ibu akan nilai itu keaktifan kalian. Dari kalian menjawab pertanyaan dan misalnya bertanya balik ke Ibu. Seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada sumber belajar. Sumber belajarnya itu modul perjalanan dinas, buku paket, dan internet. Untuk modul perjalanan dinas sendiri nanti Ibu akan sediakan barcode. Kalian bisa scan untuk mengakses modul perjalanan dinas ya. Nah, lalu kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Oke? Mengapa akomodasi dan transportasi dalam perjalanan dinas itu perlu diatur? Siap, Alia? Agar pegawai yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas tidak terhambat dalam melakukan perjalanan dinas. Nah, betul ya. Benar yang apa kata Alia tadi. Kenapa sih akomodasi dan transportasi itu dalam perjalanan dinas perlu diatur? Ya, satu ya, agar saat pegawai yang melakukan perjalanan dinas itu tidak terhambat. Terhambat di sini banyak artinya ya. Agar misalnya waktunya itu enggak delay, bukan delay ya, telat, terlambat. Agar misalnya waktu yang ditentukannya juga sesuai dengan perjalanan dinas atau acara yang akan dihadiri pegawai tersebut. Nah, dan juga untuk mencapai perjalanan dinas yang efektif dan efisien. Oke. Selanjutnya boleh kita lihat dulu ya videonya. Silakan diperhatikan dulu videonya. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengurus dan mempersiapkan perjalanan dinas, yaitu perjalanan dinas atau bisnis yang diurus dan dipersiapkan oleh in-house traveling department atau divisi perjalanan yang ada di perusahaan itu sendiri. Gue akan menjelaskan materi mengenai mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Sebelumnya silakan kalian keluarkan dulu buku catatannya. Ya, untuk yang pembahasan ini silakan dicatat ya. Nah, udah ya semuanya di atas meja bukunya? Nah, yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan saat mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas adalah yang pertama, memesan transportasi dan akomodasi sesuai jadwal. Ya, sesuai jadwal di sini maksudnya sesuai jadwal dengan acara atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pegawai atau seorang pimpinan yang akan melakukan perjalanan dinas. Ya. Lalu yang kedua, menentukan jangka waktu perjalanan. Jangka waktu perjalanan ini harus sesuai waktunya dengan
dengan acara atau waktu kegiatan yang akan dihadiri gitu ya. Tapi untuk jangka waktu perjalanan itu diusahakan harus H-1 itu maksimal sudah berangkat dari kota asal ke kota tujuan contohnya ya. Cuman kalian sesuaikan lagi nanti kalau misalnya memang harus ke luar negeri ya berarti kalau yang tempatnya jauh bisa 2 hari sebelum, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, mengkonfirmasi ketersediaan transportasi dan akomodasi. Setelah kalian memesan, silakan kalian konfirmasi ketersediaan transportasi dan akomodasinya. Apakah memang sesuai dengan tiket yang kalian dapat? Kan biasanya kalau misalnya contoh maskapai, kadang suka ada delay ya. Delay 2 jam, 3 jam, misalnya ada bahkan yang dibatalkan juga bisa gitu. Lalu memahami ketentuan pembatalan dan perubahan. Contoh misalnya pimpinan Anda atau pimpinan kalian nggak jadi pergi perjalanan dinas, bisa aja ada beberapa hotel dan ada beberapa transportasi yang masih bisa dibatalin biasanya. Tapi memang retur atau pengembalian uangnya itu tidak akan 100% utuh ya. Bisa jadi misalnya 75% atau bisa 50%. Cuman kan lumayan ya, jadi nggak akan rugi terlalu besar. Lalu yang kelima, menghubungi agen perjalanan. Di sini Ibu sudah bikin modul akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Bisa kalian akses. Nah, sekarang break ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup ya? Kita lanjut. Lalu di sini tugas. Di sini itu ada tugas. Yang pertama, kerjakan soal dan menganalisis video 1 dan video 2 yang terdapat di LKPD. Jadi nanti kalian itu akan dibentuk kelompok ya. Nanti setiap kelompoknya akan Ibu kasih LKPD. Seperti itu. Nah, di sana ada soal-soal atau pertanyaan yang jelas dan lengkapnya di sana ya. Nah, lalu yang kedua itu simulasikan cara mengatur akomodasi atau transportasi perjalanan dinas. Gitu. Jadi nanti selain kalian menganalisis video, kalian juga akan menyimulasikan cara memesan tiket online. Seperti itu. Nah, sebelum pembagian kelompok, Ibu akan mendemonstrasikan contoh ya atau bagaimana caranya untuk memesan tiket online. Nah, Ibu akan menggunakan websitenya Agoda. Nah, selanjutnya ini kamar dengan tipe suite eksekutif ya. Dari namanya aja udah jelas. Eksekutif itu biasanya tipe yang paling bawah. Oke. Di sini ada sarapannya udah termasuk tuh ya. 2 orang, parkir, serang sepeda. Nah, oke lah, kita pilih aja. Nah, di sini informasi kontaknya. Kalau kalian memesan tiket online, memesankan tiket online untuk orang lain, nah bisa dicek ke sini ya. Tapi karena Ibu pakai nama Ibu sendiri, Ibu nggak tulis. Terus, nah di sini ada referensi soal, Jadi ada permintaan nih. Di sini ada referensinya. Mau kamar bebas asap rokok boleh. Jadi tempat tidurnya mau pilih yang king size ya. Nah di sini bonus-bonusnya. Nah, selanjutnya ke langkah terakhir yaitu pembayaran. Nah di sini pembayarannya macam-macam ya. Ada pembayaran melalui kartu kredit, debit. Pembayaran digitalnya bisa PayPal atau OVO. PayPal itu biasanya menggunakan mata uang dolar. Terus pembayaran bulanan itu kayak kredit lagi. Nah, terus di sini transfer bank yang kalau kalian yang punya rekening bisa langsung transfer bank. Atau misalnya yang nggak punya tabungan apapun di bank manapun bisa menggunakan pembayaran counter. Nah, di sini bisa ke Indomaret dan Alfamart, tapi dengan syarat pasti selalu ada biaya. Amin. Itu sama aja kayak kalian pesan Shopee ya, biasanya gitu kan? Iya. Ada biaya 2500.
setelah dapat apa ini teh dapat barcode ya, biasanya kalau udah barcode nanti bisa kalian langsung ke automatnya bayar. Nah biasanya kalau di Alfamart atau di Indomaret ada batas waktu ya yang ditentukan pembayaran. Nah kalau misalnya melebihi batas waktu pembayarannya, otomatis pemasukan kalian akan langsung dibatalkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, semuanya mengerti ya? Baik. Di sini ada pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dibagi satu kelompoknya 5 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang pertama kelompok 1 Fitri Handayani, Farina, Alia, Yunisa, dan Tiara Aulia. Karena Yunisa nggak masuk, berarti hanya 4 orang ya untuk kelompok 1. Lalu kelompok 2-nya Eva, Mau, Lina, Alia Afiani, Arin, dan Alia Putri. Kelompok 3 Najwa, Nabila, Gita, Risti, Silva, dan kelompok 4 Siti Rohmatun, Devina, Widya, Nanda, dan Mega. Nah, sebelumnya bisa kalian duduk masing-masing dengan kelompoknya. Oke, udah duduk kelompoknya masing-masing kan ya? Ya, Ibu akan bagikan dulu KPD-nya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 1 mana tadi? Ini kayaknya. Oke, boleh dilihat ya LKPD-nya. Baik, udah kebagian semua ya LKPD-nya? Ya, boleh dilihat. Nah, di sini ada alat dan bahan. Alat dan bahannya itu laptop atau PC ya, smartphone, ATK, dan internet. Nah, di sini kegiatannya, siswa membentuk kelompok berisi 5 orang, udah dibentuk sama Ibu tadi ya. Lalu siswa mempersiapkan alat dan bahan, sudah lengkap semua alat dan bahannya? Lalu siswa secara berkelompok menganalisis soal dan simulasikan cara mengatur akomodasi atau transportasi perjalanan dinas. Nah, karena di sini ada tulisan atau, di sini kan sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi akan ada 2 kelompok yang memesan tiket transportasi dan 2 kelompok yang akan memesan tiket akomodasi. Lalu setelah selesai, siswa mengumpulkan hasil pekerjaan di Google Drive masing-masing. Nah, untuk yang poin 4 ini, kalian itu kan di dalam LKPD itu ada 3 soal ya. Nomor 1 dan 2 itu silakan kalian kerjakan dan upload atau kumpulkan hasil pekerjaannya di Google Drive masing-masing. Lalu siswa diwajibkan untuk share link Google Drive yang berisi hasil pekerjaannya kepada guru. Nanti setelah beres, silakan kirim ke WA Ibu aja ya. Lalu yang keenam, presentasikan hasil LKPD ini di depan kelas. Jadi saat kalian presentasi, setiap kelompok itu pasti presentasi ya. Jadi silakan kelompoknya mempresentasikan nomor 1, nomor 2, dan yang terakhir 3, simulasikan cara pemesanan tiket online ya. Baik, untuk jadwalnya, pengerjaan soal itu 20 menit, lalu presentasi 10 menit. Nah, silakan masing-masing kelompok nyalakan dulu PC-nya ya. Silakan nyalakan. Nah, tapi hati-hati ya, di bawah kan itu banyak kabel ya. Jadi jangan sampai kalian kena amit-amit kalau misalnya gitu. Bisik kesetrum kan bahaya ya. Jadi silakan diperhatikan juga keselamatan kalian saat mengerjakan hasil pekerjaan kalian. Udah nyalain? Ya, silakan kalian kerjakan pekerjaan kalian.
Ini kelompok berapa? Lancar? Alhamdulillah Ibu. Ada kendala nggak? Enggak sih, cuman mau tanya Ya, kalau gimana? pemesanannya diselesaikan sampai pembayaran atau gimana? Nanti saat presentasi boleh dijelasin aja pembayarannya, cuman nggak sampai pembayarannya karena kan kalian sendiri belum punya itu ya, istilahnya belum punya ATM dan lain-lain. Sampai situ aja. Oke Ibu, makasih Bu. Ya, kelompok ini ada kendala nggak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala. Alhamdulillah, aman ya berarti ya. Oke. Waktunya sudah habis ya. Silakan yang sudah beres dikumpulkan. Oh iya. Betul ya, pengumpulannya silakan kalian upload di Google Drive kalian masing-masing, lalu share linknya ke WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia. Perkenalkan, nama saya Fitri Andayani. Perkenalkan, nama saya Aliana Lawati. Perkenalkan, nama saya Febra Kusnani. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil analisis atau diskusi kami terhadap video 1 dan video 2. Hasil analisis dari video 1 yaitu terdapat penawaran khusus untuk paket perjalanan online, yaitu seorang pimpinan yang sedang melakukan perjalanan dinas menggunakan transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang jenis first class dengan fasilitas yang memuaskan dan memberikan kenyamanan bagi pimpinan tersebut. Pada video kedua itu mengenai program studi akomodasi sertifikat level 4 yang dilaksanakan selama 2 tahun, dan program studi tersebut mempelajari mengenai cara menata kamar, cara melayani tamu hotel, dan terdapat jasa laundry, dan juga memiliki penawaran khusus dan subsidi 1 juta untuk semua program studi, dan bagi yang ingin mendaftar tidak dipungut biaya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, apakah boleh perjalanan dinas melebihi waktu yang telah ditentukan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut peraturan boleh-boleh saja dengan syarat memang terkendala saat melakukan perjalanan dinas tersebut. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami, kelompok 3, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risti Nabila Mailani. Perkenalkan, nama saya Gita. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Silva. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan dan mensimulasikan tata cara mengelola akomodasi atau transportasi pada perjalanan dinas yang akan disimulasikan oleh Nabila Abi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mensimulasikan cara memesan transportasi untuk melakukan perjalanan dinas. Yang kita gunakan yaitu menggunakan website Traveloka. Nah, caranya yang pertama kalian buka dulu webnya, web traveloka.com. Nah, di sini kelompok kami menggunakan transportasi kereta api. Kalian langsung klik aja tiket kereta api. Nah, nanti di sini akan muncul asal pemberangkatan dan tujuannya. Asalnya kita memilih dari stasiun Bandung dan tujuannya yaitu ke Yogyakarta. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan yang biasa kita sebut sebagai asuransi. Nah, di sini tuh menjamin kita selama perjalanan keluar kota. Cuman di sini ada tambahan biayanya. Nah, salah satunya yaitu jaminan refund 100% tiket kereta api. Jika sewaktu-waktu kita tidak bisa pergi atau kita membatalkan perjalanan dinas, kita bisa merefund uang pembelian tiket kereta apinya 100% tanpa potongan apapun, tetapi kita dikenakan biaya senilai 72.000.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi simulasi pemesanan transportasi untuk perjalanan dinas. Tadi semuanya sudah Diskusi bareng kelompok dan juga. Nah, untuk itu Ibu akan mengevaluasi soal-soal yang ada di LKPD ya. Yang pertama itu kan kalian analisis 2 video ya. Nah, video pertama itu betul ya. Jadi video pertama itu berisikan mengenai transportasi perjalanan dinas. Di sana itu ada pesawat ya. Pesawat dan si penumpangnya itu atau pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas itu sepertinya nyaman sekali. Karena memang di video itu pesawatnya pesawat yang first class ya. Nah, jadi salah satunya itu kalian saat memilih transportasi perjalanan dinas itu harus dilihat dari kenyamanan, betul ya. Lalu yang kedua, video kedua itu isinya adalah akomodasi. Di sana ada hotel ya, hotel yang kamar hotel yang sedang dibersihkan oleh pegawai ya. Jadi sebelumnya juga kalian saat menyusun atau mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas itu harus melihat juga kebersihan dari hotel, fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut, dan kan ada apa sih tadi tuh yang simulasi, ada request tambahan ya, boleh yang kamar bebas asap rokok itu boleh. Kalian perhatikan juga si kriteria pimpinan itu seperti apa, apakah dia oke aja, bebas oke aja kamar dengan kamar yang bekas rokok atau seperti apa, seperti itu ya. Lalu yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Yang pertama itu memesan akomodasi dan transportasi ya. Lalu yang kedua, apa tadi tuh? Menentukan jangka waktunya, harus disesuaikan dengan jangka waktu perjalanan dinas itu sendiri, acara itu sendiri. Yang ketiga, konfirmasi setelah dipesan, terus dikonfirmasi ya. Keempat, memahami ketentuan pembatalan atau perubahan. Lalu yang terakhir itu menghubungi agen perjalanan. Ya, baik kalau begitu untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Silakan kalian duduk di tempatnya masing-masing. Nah, jangan lupa hati-hati ya. Perangkatnya, PC-nya boleh dimatikan aja ya. Karena kita tidak akan menggunakan PC, jadi silakan dimatikan komputernya. Di shutdown ya. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Ya, baik, selanjutnya ada tes formatif. Seperti biasa kalian bisa scan barcode-nya menggunakan handphone kalian masing-masing. Ya, untuk soalnya itu ada 10 soal PG. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Udah bisa akses semuanya kan ya? Sudah. Baik. Skor terbesar siapa? Mega. Mega sama Tiara ya? Ada lagi nggak? Udah pada lihat belum skornya? Udah. Ya, jadi berarti skor yang tertinggi itu Mega dan Tiara. Tepuk tangan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari rangkaian pembelajaran tadi, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan Siti Romatun. Dalam mengatur akomodasi dan transportasi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada memesan transportasi dan akomodasi sesuai jadwal. Yang kedua ada menentukan jangka waktu perjalanan. Ya, baik. Selanjutnya siapa yang mau lagi? Ya, Fitri. Yang ketiga ada menginformasikan tentang ketersediaan
pembatalan dan ya, betul ya. Waktu tadi kita sudah membahas mengenai mengelola akomodasi dan transportasi perjalanan dinas ya. Yang pertama itu salah satu langkah yang harus diperhatikan, yang pertama adalah memesan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Lalu yang kedua, apa lagi? Menentukan berapa lama atau jangka waktu perjalanan dinas. Lalu yang ketiga, memperhatikan ketersediaan akomodasi dan transportasi perjalanan dinas. Lalu yang keempat, memahami ketentuan pembatalan dan perubahan. Nah, yang terakhir, menghubungi agen perjalanan. Nah, untuk refleksi pembelajaran, nah sejauh ini apakah ada yang ingin menyampaikan pembelajaran kali ini seperti apa? Boleh, siapa Najwa? Menurut saya pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Materinya sudah dimengerti, pemaparan tadi sudah dimengerti. Lalu materi kali ini juga dapat bermanfaat banget untuk masa yang akan datang. Ya, baik. Yang lainnya sama nggak? Baik ya. Nah, untuk yang lainnya bisa di scan barcode-nya. Di sana ada beberapa pertanyaan mengenai refleksi pembelajaran. Kenapa perlu diisi? Karena untuk peningkatan pembelajaran kita berikutnya. Nah, untuk submit paling lambatnya itu jam 7 malam ya. Udah kan ya, udah difotoin? Nah, kita next. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut. Jadi, kan kalian itu sudah mengisi tes formatif, maaf. Lalu di sini ada pengayaan. Jadi, untuk pengayaan ini dilakukan kepada siswa yang nilainya di atas KKM. Ya, karena KKM kita 78, berarti yang di atas 78 akan mengisi pengayaan. Nah, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, siswa juga dapat mendampingi teman sebayanya dalam kelompok yang nilainya belum memenuhi KKM. Nah, sementara yang di bawah KKM seperti biasa ada remedial ya. Diberikan kepada siswa yang nilainya masih di bawah KKM untuk meningkatkan nilai siswa agar mencapai nilai KKM dan memberikan tugas. Nah, tadi tes formatifnya yang di bawah 78 akan Ibu kasih remedial di rumah, tapi ya. Baik, selanjutnya. Nah, untuk minggu depan, kegiatan atau materi yang akan kita bahas yaitu materinya kegiatan jadwal pimpinan. Ya, jadi kita akan menyusun kegiatan jadwal pimpinan. Lalu, nah, untuk pembelajaran kali ini selesai, ya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan Ibu kepada kalian. Mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pembelajaran, silakan KM siapkan atau doa sebelum pembelajaran selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dalam hati. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.